country, frankly. First, because this demonstration video has been crafted using the lip synthesis web application to illustrate just how. Jangan langsung percaya pada video yang belum jelas kebenarannya. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi ini untuk menipu. In bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from failures of the past would recur because just the physics of how it's built. Gimana kalau aku kasih tahu pertempuran terbesar di dunia teknologi lagi terjadi sekarang juga? AI lawan AI. Nah, apa sih AI adversarial itu? Bayangin kayak kucing dan tikus. Tikusnya itu deepfake, video palsu yang super mirip asli buatan AI. Kucingnya, itu detektor AI kita yang dilatih buat nangkep video palsu ini. Begini cara kerjanya, AI yang bikin deepfake makin jago, bikin videonya makin mirip asli. Tapi detektor AI-nya juga belajar dan beradaptasi, makin pintar nangkep kepalsuannya. Mereka terus-terusan saling tantang, saling dorong batasan kemampuan masing-masing. Ini namanya adversarial training. Makin nyata deepfake-nya, makin canggih juga detektornya. Pertarungan teknologi ini memastikan kalau deepfake makin licin, detektor kita tetap selangkah lebih maju. Kayak permainan kucing dan tikus versi AI gitu. Jadi lain kali lihat video yang kayaknya terlalu sempurna, ingat, ada pertempuran AI di balik layar. Bagaimana teknologi anti-deepfake bekerja? Berikut penjelasan bagaimana teknologi anti-deepfake bekerja, langkah demi langkah, dengan penjelasan sederhana. Apa itu teknologi anti-deepfake? Teknologi anti-deepfake adalah sistem dan metode yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, atau mengurangi dampak video, suara, atau gambar yang dimanipulasi oleh AI seperti deepfake. Tujuan utamanya melindungi integritas informasi, terutama di media and politik, mendeteksi manipulasi wajah, suara, atau ekspresi, menyaring konten palsu secara otomatis di platform media sosial atau berita. Bagaimana cara kerjanya? 1. Deteksi anomali visual, mendeteksi gerakan wajah tidak alami, kedipan mata yang aneh, atau tekstur kulit tak realistis. Contoh alat Deepware Scanner, Microsoft Video Authenticator. 2. Analisis metadata and fingerprint, mengecek data asli video. Kapan diambil, dengan apa, apakah ada tanda-tanda pengeditan. Teknologi ini digunakan oleh forensik digital dan platform media besar. 3. Watermark AI, tanda tangan digital. OpenAI dan Meta sedang mengembangkan sistem watermarking AI, yakni menandai semua konten yang dihasilkan AI dengan jejak digital tak terlihat yang bisa dideteksi tapi tidak diedit. 4. AI lawan AI menggunakan AI pendeteksi untuk melawan AI pembuat deepfake, dikenal sebagai adversarial training. Keduanya saling bertarung dan membuat deteksi semakin akurat. Tantangannya, deepfake makin realistis dan susah dideteksi. Detektor butuh data pelatihan yang banyak dan bervariasi. Sulit membedakan deepfake dari video editan biasa, seperti film CGI. Siapa yang mengembangkan teknologi ini? Microsoft mengembangkan alat untuk mendeteksi video deepfake untuk pemilu. Meta dan Google berkomitmen memberi label konten AI. Sensity AI, perusahaan khusus dalam deteksi visual palsu. Universitas dan lembaga forensik seperti MIT, DARPA, Amerika Serikat, dan universitas di Eropa. Masa depan anti-deepfake AI forensik otomatis akan jadi fitur penting di media sosial. Peraturan hukum baru akan mewajibkan watermark di konten AI. Kolaborasi internasional dibutuhkan untuk mendeteksi konten palsu lintas negara. Bagaimana teknologi anti-deepfake bekerja? Berikut penjelasan bagaimana teknologi anti-deepfake bekerja, langkah demi langkah dengan penjelasan sederhana. Time in history, there wasn't really a concept of perpetual peace, right? It's like, this is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around... Deteksi anomali fisik atau visual teknologi anti-deepfake menggunakan AI pendeteksi untuk menemukan kejanggalan yang tidak biasa pada wajah atau tubuh. Contoh kejanggalan yang dicari, kedipan mata tidak normal. Deepfake awal sering tidak bisa meniru ini. Pergerakan bibir dan suara tidak sinkron. Bayangan dan pencahayaan tidak alami. Kulit terlalu halus atau tidak punya detail pori-pori. Teknologi CNN, Convolutional Neural Networks,
untuk mengenali pola visual aneh. 2. Analisis frame by frame video akan dibedah frame per frame untuk melihat apakah ada distorsi kecil antar frame yang tidak biasa. Deepfake sering menciptakan artefak visual di sekitar mata, mulut, atau gigi saat transisi antar ekspresi. AI bisa mengenali perubahan piksel yang tidak wajar secara statistik. 3. Pemeriksaan metadata and sumber file system akan memeriksa metadata asli file video. Kapan dibuat? Menggunakan kamera apa? Ada jejak aplikasi editing. Jika metadata rusak atau tidak cocok dengan konten, itu bisa menjadi tanda manipulasi. 4. Deteksi watermark AI. Jika ada beberapa generator AI seperti DALL-E dan teknologi baru dari Meta atau Google menanamkan jejak digital atau watermark tersembunyi dalam gambar video AI. Sistem deteksi bisa mencari watermark itu, seperti sidik jari digital yang tak terlihat tapi bisa dikenali. 5. Adversarial AI. AI versus AI teknologi paling canggih menggunakan AI pendeteksi yang dilatih khusus melawan AI pembuat deepfake. Disebut adversarial training. Makin realistis deepfake-nya, makin pintar AI detektor beradaptasi. 6. Sistem peringatan atau penandaan otomatis. Setelah konten mencurigakan terdeteksi, sistem akan memberi peringatan atau label otomatis pada konten. Misal, mungkin dihasilkan AI. Melaporkan ke moderator untuk pemeriksaan manual. Blokir atau sembunyikan dari publik jika terbukti palsu. Alur kerja teknologi anti-deepfake melibatkan serangkaian proses dan teknik yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan memverifikasi keaslian konten digital, terutama video, gambar, atau audio, yang mungkin telah dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake. Berikut adalah alur kerja umum dari teknologi anti-deepfake. 1. Pengumpulan data input berupa video, gambar, atau audio yang ingin diverifikasi keasliannya. Bisa berasal dari media sosial, CCTV, berita, atau sumber digital lainnya. 2. Pre-processing, pra-pemrosesan, menyesuaikan ukuran, resolusi, dan format media. Ekstraksi frame dari video, deteksi dan pelacakan wajah, face detection dan tracking. Ekstraksi fitur wajah, mata, hidung, bibir, gerakan wajah, dan lain-lain. 3. Analisis fitur deepfake. Dilakukan dengan model machine learning atau deep learning untuk mencari ciri khas manipulasi digital, seperti inkonsistensi pencahayaan dan bayangan, gerakan wajah tidak natural, atau sinkronisasi bibir yang buruk, artefak piksel atau distorsi pada wajah, ketidakcocokan metadata file, deteksi anomali dalam audio jika berupa deepfake suara. 4. Klasifikasi dan deteksi model klasifikasi seperti CNN, LSTM, atau Transformer digunakan untuk membedakan antara konten asli dan palsu, memberikan tingkat probabilitas apakah konten tersebut merupakan deepfake. 5. Verifikasi dan pelaporan menyediakan hasil analisis dalam bentuk laporan. Status, asli, palsu, meragukan. Bukti visual, frame atau bagian yang mencurigakan. Skor kepercayaan, confidence score, dapat diintegrasikan dalam sistem forensik, media sosial, atau platform berita. 6. Tindakan lanjutan, opsional, notifikasi ke platform atau pengguna. Penghapusan konten otomatis di media sosial, pelibatan pihak hukum atau otoritas. Perbedaan paling mendasar antara video deepfake dan video asli terletak pada keaslian ekspresi wajah, sinkronisasi gerakan dengan suara, dan integritas visual. Berikut ini beberapa poin perbandingan utama. Right, it's like this is deepfake example of what is 1. possible. Keaslian gerakan wajah dan ekspresi video asli. Ekspresi wajah, gerakan mata, bibir, dan kepala saling sinkron dan terlihat alami. Deepfake. Sering terdapat ketidaksesuaian mikroekspresi, gerakan bibir yang kurang sinkron dengan suara, atau ekspresi yang tampak datar atau tidak wajar. 2. Pencahayaan dan bayangan asli. Pencahayaan menyatu secara konsisten di seluruh wajah dan lingkungan. Deepfake. Sering muncul bayangan yang aneh atau pencahayaan yang tidak konsisten pada wajah hasil manipulasi. 3. Detail visual, artefak. Asli. Detail wajah konsisten meski dalam gerakan cepat atau resolusi rendah. Deepfake mungkin tampak blur, artefak aneh, distorsi, flickering, atau melting face, terutama saat wajah bergerak cepat atau saat sudut kamera berubah. 4. Sinkronisasi, audiovisual asli, suara dan gerakan bibir sinkron secara alami. Deepfake. Ada kemungkinan delay atau ketidaktepatan antara suara dan pergerakan mulut. 5. Metadata dan fingerprint digital asli.
metadata file umumnya konsisten dengan jenis kamera perekaman. Deepfake, metadata bisa hilang, dimodifikasi, atau tidak konsisten. Misalnya, tidak ada jejak perangkat perekam. 6. Struktur piksel dapat dianalisis dengan AI. Asli, pola piksel alami sesuai struktur optik kamera. Deepfake, pola piksel bisa mengandung noise atau anomali yang tidak biasa karena hasil sintetis AI. Kesimpulan tentang deepfake adalah, deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan, AI, yang digunakan untuk memanipulasi konten visual atau audio, sehingga tampak seperti nyata, namun sebenarnya palsu. Meskipun memiliki potensi positif seperti di bidang hiburan atau pendidikan, deepfake juga membawa risiko besar, terutama dalam penyebaran disinformasi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Poin penting, deepfake sangat meyakinkan, tetapi bisa dikenali dengan teknologi anti-deepfake. Bahaya utamanya adalah menyebarkan kebohongan dengan tampilan seolah-olah asli. Kewaspadaan dan literasi digital sangat penting untuk membedakan konten asli dan palsu. Ada beberapa aplikasi dan alat yang dirancang untuk mendeteksi apakah sebuah video adalah asli atau hasil deepfake. Berikut beberapa di antaranya. 1. Microsoft Video Authenticator dikembangkan oleh Microsoft untuk mendeteksi deepfake, menganalisis video frame by frame, dan memberikan skor seberapa mungkin video tersebut dimanipulasi. Dirancang khusus untuk digunakan dalam konteks pemilu dan disinformasi. 2. Deepware Scanner aplikasi mobile, Android atau iOS. Dapat digunakan untuk memindai video dan mengidentifikasi apakah kemungkinan video tersebut adalah deepfake. Fokus pada deteksi konten berbahaya. 3. Sensity AI, dulunya DeepTrace, menyediakan layanan berbasis AI untuk mendeteksi deepfake. Digunakan oleh perusahaan media dan pemerintah untuk mendeteksi konten palsu. Tidak tersedia secara umum, lebih banyak dipakai dalam skala profesional korporat. 4. Reality Defender Tool, yang bisa diintegrasikan di browser untuk mendeteksi deepfake dan media palsu secara real-time. Cocok untuk jurnalis, peneliti, atau siapapun yang perlu mengecek keaslian konten online. 5. Amber Video Startup yang menawarkan aplikasi untuk mendeteksi deepfake video. Fokus pada keamanan konten video terutama dalam konteks berita dan media sosial. Catatan penting, deteksi deepfake masih merupakan tantangan teknis karena model deepfake semakin realistis. Tidak ada sistem yang 100% akurat. Kombinasi AI dan verifikasi manusia sering dibutuhkan. Berikut adalah cara mencegah dan menghadapi penyebaran video deepfake agar tidak tertipu atau ikut menyebarkan konten palsu. 1. Tingkatkan literasi digital, waspadai bahwa tidak semua yang terlihat nyata adalah benar. Ajarkan cara mengecek sumber informasi dan konten visual audio. 2. Gunakan alat deteksi deepfake. Gunakan tools atau platform yang menyediakan layanan pendeteksi deepfake, seperti Microsoft Video Authenticator, Deepware Scanner, Sensity AI. Beberapa platform media sosial besar kini mulai mengintegrasikan sistem pendeteksi deepfake secara otomatis. 3. Cek tanda-tanda visual. Perhatikan hal-hal berikut pada video mencurigakan. Pergerakan wajah yang tidak sinkron dengan suara. Detail wajah yang buram, terutama saat berkedip atau berpaling. Pencahayaan yang tidak alami atau bayangan yang ganjil. Artefak digital seperti distorsi atau wajah tampak meleleh. 4. Periksa metadata video, gunakan alat seperti EXIF Tool untuk mengecek metadata asli dari file video. Deepfake seringkali memiliki metadata yang hilang atau tidak konsisten. 5. Lindungi identitas digital, hindari mengunggah terlalu banyak foto close-up atau video pribadi ke media sosial. Gunakan privasi yang ketat di akun digital untuk mencegah bahan baku deepfake digunakan tanpa izin. 6. Jangan asal sebar video. Jika menemukan video sensasional, verifikasi kebenarannya sebelum menyebarkannya. Gunakan situs cek fakta seperti Turnback Hoax, Google Fact Check, atau Snopes. Laporkan konten deepfake berbahaya. Laporkan konten deepfake ke platform media sosial atau otoritas hukum jika menyangkut pencemaran nama baik atau penipuan. Video yang sering dipakai untuk membuat deepfake biasanya memiliki ciri-ciri tertentu yang memudahkan proses manipulasi oleh AI. Berikut jenis-jenis video yang paling sering digunakan. 1. Video publik figur terkenal, politisi, artis, selebritas, tokoh publik sering menjadi target karena banyak rekaman wajah mereka tersedia di internet.
Contoh, Barack Obama, Elon Musk, Donald Trump, atau selebriti K-pop. Video pidato atau wawancara video yang menampilkan wajah secara frontal, ekspresi jelas, dan berbicara langsung ke kamera. Cocok untuk menyamakan gerakan mulut dengan suara palsu. 3. Video selfie atau media sosial. Orang biasa pun bisa jadi korban jika mengunggah video pribadi dengan ekspresi wajah yang jelas dan durasi cukup panjang. Banyak kasus penyalahgunaan ini untuk konten pornografi deepfake. 4. Video korporat atau presentasi online banyak digunakan untuk penipuan bisnis. Bisnis deepfake fraud, misalnya memalsukan atasan untuk memerintahkan transfer uang. 5. Film atau cuplikan YouTube klip dari film atau video YouTube juga digunakan untuk hiburan, parodi, atau meme deepfake karena ekspresi dan kualitas tinggi. Kenapa video tertentu dipilih kualitas tinggi? Ekspresi wajah bervariasi, durasi cukup untuk melatih model AI, tersedia bebas di internet. Hati-hati terhadap video palsu, deepfake. Jangan asal unggah atau percaya pada video sebelum memverifikasi kebenarannya. Bisa jadi itu bukan video asli, melainkan deepfake yang dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber video, gunakan alat deteksi deepfake, verifikasi fakta dari media yang kredibel, jaga privasi digitalmu. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu dan orang lain untuk lebih waspada, cerdas, dan kritis terhadap konten digital, terutama yang berpotensi dimanipulasi seperti deepfake. Pesan penting: jangan langsung percaya apa yang kamu lihat. Di era digital, realita bisa dipalsukan. Cek fakta sebelum percaya. Penutup. Semoga penjelasan tentang deepfake ini membuat kalian lebih mengerti dan waspada. Ingat, jangan langsung percaya pada video yang belum jelas kebenarannya. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi ini untuk menipu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus berbagi konten bermanfaat lainnya. Aktifkan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dari saya Bing, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.